Di episode kali ini kita masih bahas seputar gate gitu ya. Nah, di episode kali ini kita mau bahas seputar gate 4. Nah, buat teman-teman yang ada gate 4 nih ya. Nah, buat teman-teman yang langsung terlempar ke video ini gitu ya, silahkan tonton dulu video yang gate 1 ya. Cari aja di YouTube Lompatan Hidup gate 1 ya, teman-teman ya. Cek dulu di sana. Karena kita ada penjelasan awalnya di sana bahwa perjalanan kita itu adalah perjalanan bertransformasi energi dari shadow menuju light, dari light menuju CD gitu ya. Silahkan nanti ada tabel-tabelnya di gate 1, jadi cek dulu di video gate 1 ya, supaya nanti bisa mendapatkan penjelasan yang lebih utuh. Dan juga di setiap penjelasan video di gate ini, karena waktunya singkat sekali, kita nggak bisa menjelaskan secara lengkap ya, secara utuh. Tapi setidaknya teman-teman tahu lah gate ini nanti shadow-nya apa, light-nya apa, CD-nya apa gitu ya. Untuk itu kita langsung mulai aja video ini ya, video ini. Penjelasan gate 4. Silakan Bu, gate 4 apa shadow, light, dan CD-nya. Jadi saya lebih tenang kalau selalu kasih disclaimer ya, karena semoga dari informasi yang hanya beberapa menit ini, semoga teman-teman tidak mengambil kesimpulan terlalu cepat gitu ya. Tapi intinya paling enggak ini informasi yang sedikit ini bisa jadi gerbang pembuka atau ada trigger gitu ya buat teman-teman untuk cari tahu lebih dalam. Nah, gate 4 ini adalah tentang pemahaman, understanding gitu ya. Jadi give-nya adalah understanding. Gate 4 ini kalau teman-teman familiar dengan human design, lihat gate 4 ini adanya di cakra Ajna. Dan Ajna itu adalah cakra yang berhubungan dengan logika, konsep, kerja pikiran, analisa gitu ya. Jadi memang berhubungan dengan pikiran. Nah, gate 4 ini sendiri sebetulnya adalah energi yang sangat aktif dalam mencari jawaban. Makanya di human design ada juga disebut gate 4 ini adalah gate of answer gitu kan. Gate yang terus cari solusi, cari jawaban gitu ya. Terus senang menyelesaikan masalah gitu kan. Ya. Jadi memang gate 4 ini sangat terhubung dengan kerja pikiran. Tapi menariknya di level give understanding ini justru teman-teman yang punya gate 4 ini akan bisa mendapatkan give understanding atau pemahaman itu ketika sudah menyadari bahwa pikiran tidak dapat menjawab semua hal. Itu menarik ya. Oke. Jadi justru di shadow-nya itu adalah frekuensi yang sangat-sangat melekat pada pikirannya. Sehingga akhirnya pikirannya kerja terus, menganggap bahwa semua hal itu pasti ada jawabannya dan pikirannya akan terus bekerja untuk mendapatkan jawaban. Aktif terus ya? Aktif terus gitu. Padahal ya tadi, pikiran, logika seringkali itu hanya sebagian dari pemahaman. Ketika orang sudah paham, dia akan bisa melihat secara lebih menyeluruh, lebih mendalam. Sedangkan logikanya pikiran itu hanya bisa melihat satu sisi gitu ya. Jadi untuk sampai ke give-nya gate 4 ini, kita justru perlu menyadari tadi, bahwa pikiran itu terbatas dan tidak bisa menjawab semua hal. Ketika kelekatan terhadap pikirannya dilepas, justru akan muncul pemahaman yang lebih luas, yang lebih mendalam, dan give understanding ini akan mulai keluar gitu ya, akan mulai bekerja gitu. Nah, di level shadow-nya gate 4 ini adalah intolerance. Nah, ini lucu ya, kok bisa dari understanding shadow-nya ke intolerance gitu. Nah, jadi sebetulnya gate 4 ini kan tadi ya, melihat akhirnya memahami bahwa tidak semuanya itu bisa ditemukan oleh pikiran. Tapi di level shadow, dia akan terus-menerus menggunakan pikiran. Nah, pikiran itu senangnya mengkategorikan benar, salah. Jadi kalau ada yang beda, pasti ada yang dianggap benar, ada yang dianggap salah, gitu kan. Nah, ketika pikiran bekerja dengan pengkotak-kotakan seperti ini, biasanya kita akan sulit untuk memahami dari sisi lain. Karena biasanya kita akan terjebak pada sisi yang kita anggap benar.
Nah, disinilah sebetulnya kenapa intoleransi itu muncul. Jadi intoleran itu sebetulnya adalah ketidakmampuan pikiran untuk mengenali bahwa akan ada hal-hal yang dia tidak bisa lihat dengan logikanya. Makanya tadi ya, kita perlu melampaui pikiran supaya kita sampai ke pemahaman yang lebih tinggi daripada pikiran, sehingga kita bisa melihat dari berbagai sisi. Kalau kita melihat ada orang yang berbeda dengan kita, di level give understanding, kita bisa melihat, oh orang itu berbeda karena dia melihat dari sisi ini, saya melihat dari sisi ini. Kita bisa memahami kenapa bisa ada perbedaan gitu ya, sehingga begitu ada understanding pemahaman tadi, itu ada kebijaksanaan gitu ya, yang lebih luas sehingga malah bisa merangkul dan memahami tadi. Tapi di level shadow ketika semuanya hanya dilihat dari pikiran dan pikiran cuma bisa melihat satu sisi benar dan salah, itulah muncul intolerance. Jadi ketika di sisi intoleran justru biasanya kita tidak bisa menemukan solusi yang tepat, karena biasanya kita akan muter-muter di satu sisi ini aja, padahal bisa jadi solusi itu muncul ketika kita bisa memahami sisi lain gitu, yang nggak kelihatan gitu. Jadi ya semua energi selalu ada takaran pasnya gitu ya, selalu ada kesadaran yang bisa menjaga energi ini bekerja dengan optimal dengan level ini. Nah, intinya sih itu. Jadi intinya kalau di level shadow itu justru adalah kemelekatan terhadap pikiran dan juga kekhawatiran bahwa akan ada akan ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawab sehingga dia terganggu. Selama belum ketemu jawabannya, ini pikirannya akan aktif terus. Iya, betul, gitu. Padahal kalau di understanding, si give understanding ini memahami bahwa segala sesuatu ada jawabannya, ada waktunya, ada caranya gitu. Jadi lebih melepas, lebih energinya lebih bisa mengalir, lebih ngeflow gitu. Justru dari yang ngeflow inilah kesadaran jadi lebih luas. Terus pikiran juga jadi lebih terbuka gitu. Yes. Nah, buat teman-teman yang get 4 gitu ya, setidaknya informasi ini mungkin bisa bermanfaat lah ya. Cuman karena ini waktunya singkat banget, teman-teman yang mau mendapatkan lebih lengkap tentang gate 4-nya gitu ya, bahkan secara holistik, karena kan nanti setiap gate ini posisinya bisa beda-beda setiap orang ya, ada di mana gitu ya. Nanti teman-teman cek aja di link di description. Nanti ada satu layanan di Lompatan Hidup namanya Individuation and Healing Journey. Ini proses perjalanan panjang teman-teman, dan itu personalized. Dibahasnya setiap gate-nya teman-teman, dan itu adalah berdasarkan dengan kondisi kebutuhan dan perjalanan hidup masing-masing. Kalau ini kan general ya. Betul. Nah, nanti teman-teman cek aja ya di description ya. Nanti ada nomor WA di situ, kontak aja gitu ya, tanyain aja Individuation and Healing Journey itu apa, atau bisa juga melakukan private consultation sama Rusia. Jadi cek aja di description. Oke? Thank you. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Bye-bye. See you.